Jika seorang ibu sudah meninggal dunia, bagaimana kita sebagai anak perlu memuliakan ibunya, Ustadz? Apalagi kalau sang ibu meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Nah, bagaimana? Ini pertanyaannya, apakah ada amalan-amalan yang bisa dilakukan seorang anak kalau ibunya sudah meninggal? Ya, terima kasih. Untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, bukan sekedar ibu, ya, kepada bapak pun. Ada 3 cara berbuat baiknya. Pertama, mendoakan. Mendoakan, ya. Doanya itu tidak ribet, tidak banyak-banyak amat. 1, ya Allah ampuni dosa ibu saya. 2, terima amalnya, karena ada amal yang tidak diterima. Dia caleg, bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sembako, tapi niatnya mau dicoblos, tidak sampai. Kalau nggak kepilih dia minta lagi itu biasanya. Itu aslinya itu, asli itu ya. Nah, kemudian kalau sudah ya Allah ampuni dosanya, terima amalnya. Yang ketiga, kalau ketika diterima kita minta lagi, lipat gandakan kebaikannya. Jadi yang tadinya amalnya cuma 10 karung, kita minta menjadi lipat ganda menjadi 10 juta karung dan seterusnya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Itu cara pertama, mendoakan. Cara yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua. Ini terjadi ikhtilaf di antara pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Pada prinsipnya bagi saya sedekah. Kalau dia tidak sampai, paling tidak saya sudah dicatat amal berbuat baik sama orang tua. Nah ternyata dia sampai, maka merugilah orang yang tidak pernah. Kan? Dan yang ketiga, ada cara berbuat baiknya adalah mengunjungi karib kerabatnya. Misalnya ibu kita ada teman pengajiannya tuh, kemana-mana bareng, pengajian bareng. Maka salah satu cara berbuat baiknya, datangi kawan ibu kita yang masih tetap menjaga silaturahmi. Silaturahmi, nah ini 3. Nah berikutnya lagi, kalau kita betul-betul ingin menjadi manfaat buat orang tua yang sudah wafat, jadilah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak yang soleh dan soleh itu adalah transferan amalnya kepada orang tuanya terus mengalir meskipun orang tuanya sudah ada di alam kubur. Begitu ya. Terjawab pertanyaannya Abia Gunawan. Dan pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan tentang ibu yang bagaimana yang layak dapat kemuliaan 3 tingkat di atas ayahnya, Ustaz. Tidak dijelaskan ibu yang bagaimana, yang penting dia ibumu yang melahirkan dia. Nah soal ada yang berkata, Ustadz ada enggak ibu yang durhaka sama anaknya? Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada anak ibu durhaka sama anak. Tidak ada bapak durhaka sama anak. Lalu kalau dia misalnya cuma melahirkan dan dia tidak urus anaknya, maka dia tidak berdosa kepada anaknya. Tapi dia berdosa kepada Allah karena menelantarkan tanggung jawab Allah. Dosanya kepada Allah. Dosanya kepada Allah. Ya, ada yang bilang dia tidak sholat, urusannya kepada Allah. Urusan kita sebagai anak, muliakan orang tua. Nah, tentu semuanya berharap orang tua kita seperti yang kita harap, menjadi pengasuh, pembimbing, pelayan buat kita, mendidik kita, memberikan apa keperluan. Tapi kan itu idealnya. Tapi hidup ini kan bukan kita yang ngatur ya. Maka ada orang tua yang lemah dari segi ekonomi, tapi terpenuhi kasih sayang. Ada orang barangkali orang tuanya terpenuhi kasih sayangnya kepada anaknya, tapi dari segi keekonominya yang tidak terpenuhi sesuai. Jadi hidup ini memang tidak seperti semua yang kita mau. Kalau semua hidup ini sesuai yang kita mau, maka hidup ini tidak perlu ada Allah. Ya sudahlah, kau hiduplah sama maumu. Tapi kan Allah tahu, saat kau tidak usah kaya dulu, karena kalau kaya kau berhenti sholat. Biarlah kau tidak ada mobilmu supaya kau rajin berjamaah ke masjid. Kalau ada mobilmu kau tabrakan, kau pakai selingkuh kiri kanan. Itu jadi saudaraku, selama dia status orang tua, maka tidak ada alasan buat kita untuk mendurhakainya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Kurang lebih ayat itu menjelaskan. Apabila kedua orang tuamu sudah dalam pemeliharaanmu, ya, dari sudah pensiun, kemudian sudah uzur, lalu dia tinggal bersama kita, pasti rewel. Tiba-tiba minta aja es krim tengah malam. Ngomellah kita. Tidak seberapa penderitaan ibu. 9 bulan bos kita dalam kandungannya. Mana ada ibu-ibu yang pukul kandungannya karena merepotkan. Begitu lahir, tidak ada ibu-ibu yang tempelin anaknya. Kurang ajar, kau kasih repot saya 9 bulan. Tidak. Ya. Maka begitu kita mendapati ibu tidak sesuai dengan harapan, jadikan itu sebagai ladang amal kesabaran. Dan untuk membuktikan bahwa ibu kita ini, dia urus atau tidak, tetap saya ingin mencapai sorga melalui ibu. Iya.
Baik, dan